yang bertanya ntar pertanyaannya agar dapat disingkat saja pertanyaannya. Jadi jangan bertele-tele. Jadi pertanyaannya disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, perkataan yang bermanfaat dari penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas bab yang keempat, yaitu bab al-khawfu minasyirki, bab memiliki rasa takut yang besar jatuh kepada syirik. Kita baru bahas dari pertama ya. Yang pertama saja, surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Kita lanjut dari yang kedua, masih dari Al-Quran tadi, firman Allah Ta'ala, surah Ibrahim ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. Allah Ta'ala berfirman mengabadikan doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 35, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada wajibni wa baniya an na'budu. Dan ingatlah kata Allah tatkala Ibrahim berdoa, ya Rabb, jadikanlah negeri ini, maksudnya Makkah engkau, menjadi balada amin, negeri yang aman. Kemudian beliau juga berdoa, wajibni, dan jauhilah aku, wa baniya, dan keturunanku, anak muda dari menyembah beribadat kepada al-asnam, berhala-berhala. Di sini mengarah kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan doa Nabi Allah Ibrahim bahwa beliau saja yang dikenal sebagai bapaknya ahli tauhid, dan beliau juga dikenal sebagai bapaknya para nabi dalam masalah tauhid. Beliau masih khawatir diri beliau dan keturunan beliau jatuh.
Maka apalagi kita. Kalau para nabi saja mereka takut diri mereka dan anak keturunannya jatuh kepada yang namanya syirik, maka harusnya kita lebih takut lagi. Makanya kata Syekh ini, "Fala ta'madu syirku wa la ta'madu nifaq." Janganlah kalian merasa aman dan jatuh kepada kesyirikan, dan janganlah kalian merasa aman jatuh pada kemunafikan. Kenapa? Idza ya'manu nifaq illa munafiq wa la yakhafu nifaq illa mu'min. Karena kata beliau, tidaklah ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah orang munafik. Sebaliknya, tidaklah ada orang yang takut jatuh pada kemunafikan kecuali dia adalah mukmin yang sejati. Jadi justru mukmin yang sejati itu takut jatuh kepada yang namanya syirik maupun kemunafikan. Bukan hanya syirik besar, nanti dari selanjutnya yang ketiga baru dibawakan tentang masalah syirik kecil. Ini yang paling sering kita tidak sadar melakukan itu. Jatuh pada syirik kecil seperti riya dan sum'ah. Apalagi Rasulullah juga khawatir kepada para sahabatnya. Sampai Rasulullah bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin namli." Kesyirikan itu yang menimpa kalian nanti itu lebih samar daripada rayapan seekor semut yang berjalan di atas batu. Maknanya begitu soft sekali, lembut sekali syirik itu. Ada orang yang dia beribadah tanpa dia sadar dia sudah jatuh kepada riya dan sum'ah. Apalagi di zaman kita, zaman medsos, mudah sekali orang mengupload ibadahnya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, "Aktsarul munafiqina min ummati qurra'uha." Yang paling banyak mereka terserang penyakit kemunafikan, mereka adalah orang yang paling mengerti bacaan Quran. Ngerinya itu. Yang Rasulullah khawatirkan jatuh dalam riya itu bukan koruptor. Yang Rasulullah takutkan jatuh dalam riya itu bukan orang yang jahat, tapi justru adalah qurra'uha yang paling bagus dan mampu jahat. Makanya Rasulullah ingatkan, kesyirikan yang menimpa umatku itu lebih samar daripada rayapan semut yang dia jalan di atas. Maksudnya suara bunyi semut itu kan sama sekali. Nah itu tuh kesyirikan yang menimpa umat Rasulullah SAW tanpa dia sadar. Ya, dia ceritain amal ibadahnya. Ya, dia sengaja itu upload foto ibadahnya tanpa dia sadar bahwa itu yang dia lakukan dalam rangka apa? Ingin cari pujian dan juga sanjungan. Maka tidak boleh seseorang merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Jadi yang paling besar potensinya berbuat syirik itu ahli ibadah atau yang bukan ahli ibadah. Ahli ibadah yang paling besar itu potensi. Tapi jangan katakan kalau itu besok saya pensiun untuk ibadah. Ya, bukan begitu. Artinya ini kita evaluasi, muhasabah. Setiap ada hadis ancaman seperti tadi, itu dalam rangka kita muhasabah diri kita, bukan untuk menjadikan orang. Untuk orang jadi imam suaranya bagus, yang dibilang Ustaz nikmat.
Ya, bukan itu. Tapi kita kepada diri sendiri. Maksudnya, ya, kira-kira saya baca doa ini benar nggak? Ya, saya ini amal ibadah betul nggak ikhlas untuk Allah. Jadi kita evaluasi untuk diri kita, ya, bukan untuk jasman orang lain. Biarkan orang lain dengan niatnya yang Allah Maha tahu tentang niat setiap hamba-hamba. Nah, ini yang harusnya kita takutkan, karena justru yang Rasulullah kasih peringatan untuk jatuh ke dalam kesyirikan itu para sahabat yang kita tahu kesolehan mereka, yang kita tahu begitu rajinnya ibadah mereka. Tapi Rasulullah masih kasih peringatan, kesyirikan yang menimpa kalian itu lebih soft, lebih lembut, lebih sama daripada bumi rakyat yang berbeda. Maknanya begitu soft sekali, lembut sekali syirik ini bermain dengan perasaan kita. Ada keinginan cari kedudukan, begitu biasanya ya. Kalau kita sholat jadi imam, di belakang ada bapak tua muncul, ya, ingin cari apa? Kedudukan di hati, ya. Kita baca doa, tiba-tiba datang tamu, sengaja malah dikerasin biar kamu tahu baca. Itu kan lebih lembut daripada bunyi rakyat bangsa. Ini adalah dari kalau Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid saja, beliau tidak merasa aman, takut masih jatuh kepada kesyirikan, sampai beliau berdoa, wajibuni, jauhilah aku dan jauhilah anak keturunanku dari yang namanya kesyirikan, menyembah kepada berhala, apalagi kita yang kesolehannya jauh dari Nabi Allah. Kita lebih banyak berlindung kepada Allah agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Kemudian kata Syekh ini, asnam, berhala-berhala itu atau mufradnya disebut sonam, itu berbeda dengan kata al-watan. Jadi berhala itu biasanya disebut dalam bahasa Arab lafaznya sonam, jamaknya asnam, atau juga lafaznya watan, jamaknya auzan. Tapi kata beliau ada perbedaan. Kalau asnam itu adalah berhala-berhala yang disembah dan dia berbentuk seperti manusia. Jadi yang dipahat kayak patung-patung itu namanya apa? Sonam, asnam. Tapi kalau watan, kata beliau, setiap yang disembah selain Allah, tapi tidak harus berbentuk manusia. Dia bisa secara umum saja, setiap yang disembah selain Allah, maka itu namanya watan atau auzan. Atau beliau kasih contoh hadis Rasulullah, la taj'alu qabri watanan yu'bad. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai watan. Watan itu di sini berhala. Tapi tadi kalau watan berhala yang dia tidak harus berbentuk manusia. Kalau sonam dia, tapi kalau watan dia semua yang disembah selain Allah apapun bentuknya, termasuk kuburan. Karena ada orang yang menyembah kuburan, maka kuburan itu disebutnya apa? Watan. Makanya Rasulullah perintahnya, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nanti ada itu sebab tentang di antara kufurnya anak Adam, mereka bersikap buruk kepada Nabi.
hadis ini nanti yang dibawakan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi yang menjadi syahid dari sini apa? Kalau Nabi Allah Ibrahim saja takut jatuh kepada kesyirikan, padahal beliau pemimpinnya para ahli tauhid. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dalam menyampaikan tauhid, maka apalagi kita yang bukan merupakan ya, dari golongan nabi dan rasul, kita lebih takut. Kita lanjut dari yang ketiga. Wafil hadis, dan di dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan akan menimpa kalian, beliau. Rasulullah bicaranya kepada siapa? Sahabat. Namun termasuk umat beliau setelah. Yang paling aku takutkan perkara itu yang akan menimpa kalian adalah syirkul asghar, yaitu syirik. Rasulullah ditanya, "Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apa itu definisi riya? Riya itu adalah an ya'budallah liyarahu nas fayamdahuhu ala qawmin. Ini definisi riya. Seseorang beribadah kepada Allah. Jadi asalnya dia ibadahnya untuk Allah. Kemudian dia ingin dilihat oleh manusia dalam ibadah. Kenapa dia ingin dilihat? Supaya dia mendapat pujian dari manusia. Ini ya definisinya. Seseorang asalnya dia melakukan ibadah untuk Allah, tapi dia pengen dilihat sama orang lain. Dalam rangka apa dia pengen dilihat? Supaya dia dapat pujian dari orang tersebut. Nah, dari definisi kedua harus kita bedakan. Ada orang yang dia pengen ibadahnya dilihat, tapi bukan ingin cari pujian, tapi dalam rangka ingin mengajarkan kebenaran. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat tentang sifat sholat yang benar. Beliau kan sholatnya di atas mimbar, tapi mimbarnya nggak kayak gini. Mimbarnya ada tangga, kemudian ada tempat duduknya. Rasulullah sholat di atas mimbar itu. Dalam rangka mengajarin para sahabat bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, bagaimana iktidalnya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujud, bagaimana duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Makanya Rasulullah setelah mempraktekkan itu cara sholat beliau di hadapan para sahabat, beliau bersabda, "Fa'altu hadza litattamuni wa ta'lamu sholat." Aku lakukan ini supaya kalian ikuti cara sholatku dan supaya kalian tahu bagaimana cara sholat. Jadi Rasulullah sengaja melakukan sholat untuk apa? Dunia. Tapi tujuannya beda. Dalam hal kan ngajari pada seluruh tata cara sholat yang benar. Maka kalau ada orang dia sengaja niatnya untuk dilihat, tapi dalam rangka ngajari orang yang benar, itu tidak masuk ke dalam kategori. Nanti misalnya tahu
dia masih lengannya nempel tempat sujud, maka boleh antum sholat sunnah di sebelahnya, kemudian antum tunjukkan tata cara sujud yang benar, di mana lengan ini tidak nempel, ya. Antum sengaja dia lihat, apakah itu riya? Tidak. Kalau dalam rangka ingin mengajarkan yang benar, antum sengaja sholat di depan anak-anak antum supaya anak antum tahu tata cara sholat yang benar. Sengaja, nah lihat ya, bapak sholat nih, maka itu dalam rangka ngajarin yang benar itu benar. Tapi yang maksud dia ingin dilihat orang dan dia berharap ada pujian dari orang tersebut. Atau ada yang namanya sum'ah. Kalau sum'ah, orang itu beribadah supaya didengar sama orang lain. Makanya biasanya ibadah-ibadah yang itu bakal didengar orang lain, itu namanya sum'ah. Saja ngaji dengan suara yang besar supaya orang dengar suara si fulan suaranya bagus, suaranya itu namanya apa? Sum'ah, ya. Atau dia pidato, ada orang berjumpa menggelegar, ya, tapi ternyata ada unsur apa? Dia pengen, setelah khutbah ini saya ada yang puji. Lihat kan, yang paling potensi orang itu yang kesukaan juga, ya, orang soleh, ya. Maka itu namanya apa? Supaya khutbahnya itu puji-puji, khutbahnya itu betul-betul diunjukkan. Ya. Itu namanya sum'ah. Nah ini riya atau sum'ah, ini yang dimaksud dengan syirik kecil, ya. Makanya para ulama mendefinisikan syirik kecil itu ada dua definisi ulama yang terkenal. Yang pertama, definisi syirik kecil itu ma'atan nasu bisyirkil asghari walam yad'u ila haddi syirkil akbar. Ini definisi pertama. Kata sebagian ulama, syirik kecil itu datangnya dari Al-Quran atau Sunnah yang menyatakan amalan tersebut adalah syirik kecil dan tidak sampai pada syirik besar. Jadi adanya apa? Nas, datangnya nas dari Al-Quran atau Sunnah yang menyatakan amalan tersebut adalah syirik kecil dan tidak sampai pada syirik besar. Tapi kaum muslimin sering salah paham. Syirik kecil itu bukan dosa yang kecil. Syirik kecil itu tingkatan dosanya setelah syirik akbar. Jadi setelah syirik besar, itu dosa yang paling besar syirik kecil. Setelah syirik kecil, dosa yang paling besar itu perbuatan bid'ah. Setelah perbuatan bid'ah, baru yang paling besar dosa besar, zina, membunuh, minum khamr, main judi, urutannya. Baru setelah itu as-saghair, dosa-dosa kecil yang dilakukan berzina. Nah ini urutannya dalam tingkatan dosa yang paling besar. Jadi dosa syirik kecil itu setelah syirik akbar. Berarti besar sekali dosanya, masih di atas dosa berzina, minum khamr, main judi, itu masih di bawah dosa. Tapi dosa orang yang syirik kecil ini di bawah dosa syirik. Banyak hati-hati, ini dosa besar, bahkan melebihi dosa-dosa besar. Melakukan
syirik kecil. Nah ini definisi yang pertama yang disebutnya sebagian. Definisi yang kedua, syirik kecil itu adalah yang dibuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kullu amalin yatawassalu ila syirkin akbar huwa syirkun asghar. Kata Syekh Utsaimin, ini yang dikuatkan oleh beliau, definisi syirik kecil itu setiap amalan atau perbuatan yang menjadi sarana jatuh kepada syirik besar, maka itu adalah syirik. Setiap amalan atau perbuatan yang menjadi sarana jatuh kepada syirik besar. Orang kaya dia, asalnya kan dia ibadahnya untuk siapa? Untuk Allah. Kalau orang ibadahnya untuk selain Allah dari awal, itu sudah jelas syirik besar. Ini orang yang dia itu, ya, dia ibadahnya memang untuk Allah. Tapi di tengah-tengah ibadah atau setelah selesai ibadah muncul berharap pujian, maka dia di situ caranya dia melakukan untuk dapat pujian tadi itu bisa menjadikan dia jatuh kepada syirik besar. Kalau apa? Sama sekali tidak tersisa niatnya untuk Allah, maka itu jatuh kepada syirik besar. Paham tak? Paham tak dia? Kan niatnya masih dua tuh, 50-50. Yang satu niatnya untuk Allah, yang satu niatnya cari pujian. Ada dua niat itu. Nah ini maksudnya syirik kecil. Tapi dia bisa jadi jatuh pada syirik besar apa? Gak ada lagi niat untuk Allah. Semuanya sudah ada untuk selain Allah. Yang seperti ini jatuh kepada syirik. Makanya Allah sebut orang-orang munafik kan begitu. Kepada Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau mereka sholat, ya mereka sholat, tapi mereka hanya untuk lihat cari pujian. Makanya Allah nafikan sholat-sholat mereka. Karena orang munafik itu dari awal sampai akhir niatnya hanya untuk apa? Cari pujian. Jadi sengaja supaya dilihat manusia. Makanya sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat Isya dan subuh. Sholat Isya dan subuh. Karena zaman dulu nggak kelihatan. Mereka nggak bisa show off kalau malam. Ya, mereka nggak bisa kelihatan ibadahnya. Karena orang nggak tahu. Mereka senang justru siang-siang. Banyak orang mereka senang sholat, mereka terlihat. Ini dua isi tentang syirik. Ya. Kemudian kata Syekh Arya yang muslimu bi'tibari ibtalihi bi'ibadati ila Arya itu ditinjau dari terhapusnya amal orang tersebut terbagi menjadi dua. Jadi lihat terbagi dua macam, ditinjau dari terhapusnya amal hamba tersebut. Al-awwal yang pertama yakuna fi asli al-ibadah ay ma qama yata'abbad illa fa hadha amaluhu batilun mardud. Yang pertama, ada orang dari awal ibadah sampai akhir ibadah semuanya riya. Maka yang seperti ini dia
sudah amalnya dan amalnya batil. Bagaimana Rasulullah bersabda, dan ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana aghni syuraka an syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah, aku adalah zat yang maha kaya, yang tak butuh sekutu. Siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukan aku dengan makhluk, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya pada hari kiamat. Jadi nanti kata Rasulullah, orang-orang yang dulu ibadahnya riba, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji, umrahnya, sedekahnya, nanti mereka datang pada hari kiamat. Tapi Allah usir mereka. Mereka datang kepada Allah minta maaf. Kata Rasulullah, Allah usir mereka dan Allah berkata, minta sana kepada sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian melakukan tindakan. Disuruh minta kepada siapa? Orang-orang yang dulu biasa ujian dari orang tersebut. Ini bahayanya. Kalau orang dari awal sampai akhir berikan sudah. Ada orang melakukan umroh, ya, dari awal memang bukan untuk Allah. Bisa cuma saya nanti pokoknya sampai sana langsung selfie, upload di medsos, biar orang tahu saya di tanah Arab. Dari awal, dari mulai mau berangkat kayak gitu, sampai akhir mau berangkat sudah begitu. Subhanallah, habis sudah. Dan tentu pahala apa-apa orang. Ya, ini jenis ria yang berkata. Dari awal sampai akhir ibadahnya, dia lihat hanya untuk jadi ujian. Ada yang kedua, أن يكون الرياء طارئا على العباد أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء. Yang kedua jenisnya, ada orang yang awal ibadahnya dia ikhlas karena Allah, tapi di tengah-tengah ibadahnya muncul riaknya. Ada orang misalnya sholat tahiyatul masjid, masjidnya masih sepi, rakaat pertama dia ikhlas karena Allah, rakaat kedua banyak orang mulai datang, akhirnya muncul dia lama-lamain bacaannya, rukuknya dia lamain, bahkan dia buat lagi. Ya, maka yang seperti ini kata saya ini juga ada dua macam. Yang pertama, orang tersebut ketika muncul dia langsung dia buang jauh-jauh riaknya. Maka yang seperti ini tidak mau menjawabkan sholat yang dia lakukan, maka tetap diterima oleh Allah. Ini jenis yang pertama. Ketika muncul dia, langsung dia buang riak. Tapi ada jenis yang kedua. Ketika muncul riak di tengah-tengah rakaat kedua, dia biarkan riak itu sampai akhir sholat. Yang jadi pertanyaan, sholatnya batal semuanya atau tidak dapat pahala semuanya, atau rakaat kedua saja yang dia niat itu tidak diterima sama Allah. Sholatnya diterima lagi. Rakaat pertama ikhlas karena rakaat kedua riak sampai akhir. Sholatnya yang tidak diterima sama Allah rakaat kedua atau rakaat pertama juga tidak diterima.
apa? Satu paket yang diterima bagi rokaat pertama juga, padahal dia ikhlas. Hah? Diterima nggak rokaat pertamanya? Kan dia ikhlas. Rokaat kedua dia baru lihat. Kata beliau, ibadah itu ada yang dia merupakan satu kesatuan, ada yang merupakan dia terpisah. Kalau ibadah itu satu kesatuan, dari awal sampai akhirnya itu berhubungan, maka walaupun dia lihatnya di tengah-tengah, maka tetap dia tidak diterima pahalanya atau ibadah tersebut kalau di akhirnya saja dia melakukan. Contohnya seperti apa ya? Ibadah itu satu kesatuan, sholat, ya. Sholat itu kan satu kesatuan dari mulai apa? Takbiratul ihram sampai salam. Ketika ada orang melihat rukuknya saja, walaupun dia lihat rukuknya saja, rukuknya saja dipuji orang, atau dia lihat dalam sujudnya saja, yang lainnya dia ikhlas, tetap keseluruhan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sholat itu satu kesatuan. Sama kayak itu, sudah tahiyat akhir wassalam, buang angin. Kan batal. Gak bisa untuk wudhu kemudian untuk langsung tahiyat akhir aja. Ya dari awal antum harus ulangi. Karena itu ibadah yang apa? Satu kesatuan. Dari awal takbiratul ihram sampai salam. Maka begitu, ketika orang melihat di tengah-tengah sholat sekalipun sampai akhir itu tetap terlihatnya, maka yang awal juga. Nah ini kalau ibadahnya merupakan satu kesatuan. Tapi ada yang kedua kata Syekh ini, kalau ibadah itu dia tidak satu kesatuan, tapi terpisah-pisah. Antum sedekah, antum punya uang 1 juta, antum mau sedekah ini, antum bagi 4, 250.000, 250.000. 250.000 yang pertama, antum ikhlas, ketemu fakir miskin dikasih. Yang kedua, mulai teman-teman yang lain lihat. Akhirnya antum kasih yang kedua, terlihat. Yang ketiga juga terlihat. Yang keempat juga terlihat. Berarti yang terhapus dari pertama atau yang kedua, 3, 4 saja. 2, 3, 4 saja. Adapun yang pertama yang dia minta itu karena itu ibadah ya terpisah, tidak satu kesatuan. Nah ini berarti tergantung ya. Kalau ibadah itu satu kesatuan dari awal sampai akhirnya sama, walaupun dia muncul lihatnya di akhir saja, di awalnya dia ikhlas, tetap amal itu tidak diterima oleh Allah. Puasa, ada orang dari mulai terbit fajar sampai menjelang terbenam matahari dia ikhlas. 10 menit berbuka muncul ria. Dia upload makanan yang mau dia buka. Ya, alhamdulillah saya buka dengan makanan yang lezat. Pengen dikomen, pengen cari kedudukan, habis 10 menit terakhir enjoy time yang harusnya dapat pahala besar itu puasa ya. 5 menit sebelum buka, 10 menit belum buka, dia lihat habis dari awal. Sayang sekali ya, dia sudah nahan lapar,
nahan dahaga, nahan syahwat, nahan tidak melakukan maksiat, habis ya. Nah, ini kalau ibadah itu satu kesatuan menghabiskan dari awal, walaupun awalnya jadi ikhlas ya, berapa jam sudah ikhlas, ya, dari mulai terbit fajar sampai menjelang bangun, ya, sudah lebih 10 jam ya, masih. Tapi di akhirnya tinggal 10 menit dia habis sudah awal. Ini bahayanya dia, ya, habis sudah, ya, pahala ya dia lakukan. Antum baca Quran, antum baca satu juz, setengah juz, setengah juz pertama, antum ikhlas. Setengah juz yang kedua mulai munculnya. Antum banyak yang nyaksi. Yang ditolak dari awal sampai setengah juz yang kedua. Setengah juz, setengah juz yang kedua. Atau dari awal ditolak. Satu kesatuannya dibaca Quran. Satu kesatuan. Walaupun awalnya setengah juznya ikhlas, setengah juznya dia habis dengan pahala di awal. Ini bahaya dia. Ya, itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yattabi'a fi 'amalihi." Siapa yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan. Karena itu lebih menjaga keikhlasan. Maksudnya, amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan atau kita sembunyikan, itu kita lakukan. Kecuali kita punya syiar-syiar Islam yang tidak bisa kita sembunyikan. Salat berjamaah, salat Jumat, ya, kurban, itu tidak bisa kita sembunyikan. Karena itu syiar. Tapi yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Ya, karena itu lebih menjaga keikhlasan dan menghindarkan kita dari kita berdoa untuk azan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sedikit lagi tentang masalah ria ini. Karena ini sampaikan tentang bahaya ria agar kita betul-betul memiliki rasa takut jatuh kepada ria. Ada 5 saja yang ingin saya sampaikan tentang bahaya ria kalau itu dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan, Rasulullah mengatakan riya itu lebih berbahaya daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal. Riya itu kata Rasulullah lebih berbahaya dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Padahal kita juga disebut Ustaz dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Tapi yang lebih Rasulullah khawatirkan menimpa umatnya yaitu riya al-Masih ad-Dajjal. Apa itu? Kenapa Rasulullah lebih takut menimpa umatnya riya itu? Karena kalau Dajjal fisiknya jelas, kelihatan kan? Rasulullah kan fisiknya Dajjal kayak apa? Matanya hijau, ya, rambutnya agak keriting-keriting, tapi jangan tersinggung dengan keriting, ya. Kemudian di jarinya, di jidatnya tertulis apa? Kafara, ya, bukan KPR, ya, kafara bukan KPR. Nah kan fisiknya jelas. Tapi kalau dia bukan fisiknya tersembunyi, makanya itu yang lebih Rasulullah takutkan. Kata Rasulullah, "Ukhbirukum bima huwa aqwamu 'alaikum minni minal Masih Dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, "Qulna bala." Sahabat berkata, "Tentu, apa itu wahai Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, "Asyirkul khafi." Itulah syirik yang tersembunyi. Maksudnya terlihat. Apa itu? An yakuna rajulu yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin, yaitu seseorang melakukan salat kemudian dia perbagus salatnya karena dilihat orang lain dan dia lakukan itu untuk supaya mendapat dia. Rasulullah lebih khawatir apa? Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang kedua, bahaya riya.
Orang yang melakukan amal tapi disertai dengan ria, itu akan hilang efek baiknya kepada orang. Artinya tidak ada efek dari ibadahnya. Orang rajin sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya ria, nggak punya efek setelah dia sholat. Allah berikan itu dalam surah Al-Ma'un, yang kata Allah tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Di antara sifatnya mereka adalah fawailun lil musallin. Mereka itu orang yang celaka dalam salatnya, alladzina ala salatihim. Mereka lalai dari salatnya dua waktunya. Kemudian alladzina hum yura'un. Mereka itu ria. Apa efeknya? Mereka tidak mau menolak memberikan pinjaman barang yang kecil kepada saudara. Itu dia tidak mau pinjamin barang yang bermanfaat, padahal barang itu tidak terlalu mahal. Nah itu efek kata ulama, kalau orang itu ibadahnya ria, tidak ada efek positif kepada dirinya. Yang ketiga, ria itu menghapus dan membatalkan amalnya dia. Dalilnya sering kita sampaikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa kemudian hapuskan pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebut sedekah orang yang menerimanya. Begitu juga orang-orang yang mensedekahkan hartanya dengan ria, maka perumpamaan mereka seperti batu yang licin, ada tanahnya, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tanah itu habis. Maknanya terhapus sudah amal yang dilakukan karena yang keempat, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan hamba tersebut tidak dapat pahala apa-apa di akhirat nanti. Justru balasannya adalah dilemparkan Allah ke dalam neraka. Mereka ada riwayat Bukhari dan Muslim, awalun nasi manusia yang pertama kali akan Allah hisab sidang pada hari kiamat 3 golongan. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ta'ala ni'amahu, Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan untuknya. Kemudian ditanya oleh Allah, apa amalmu? Maka dia katakan, qataltu fika, aku berjihad di jalanmu untukmu ya Allah. Maka Allah berkata, engkau dusta, apa yang engkau inginkan supaya manusia memujimu telah engkau dapatkan. Maka dia diseret ke neraka, akhirnya dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, dan dia mengajarkannya. Kemudian ditampakkan kenikmatan untuknya, dan dia dikatakan, apa amalmu? Maka orang ini mengatakan, aku menuntut ilmu karenamu ya Allah. Allah pun berkata, kadzabta, dusta. Maka dia, engkau telah dapatkan ujian-ujian manusia supaya engkau dikatakan orang yang amal, orang yang berilmu,
besar, tuan guru, ya. Ini kan sasaran kita, ya, bahwa ternyata ancamannya luar biasa. Orang yang menuntut ilmu agamanya, mencari kedudukan manusia, maka diancam dengan yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Setiap ada donasi, dia paling pertama dahulu. Setiap buka donasi, dia yang sedekah. Setiap ada fakir miskin, dia sedekah. Tapi ternyata dia sedekahnya supaya dikatakan dia orang yang jawab bermanfaat. Maka akhirnya dia ditarikkan ke dalam neraka. Dia ini kan juga amalan yang luar biasa. Jihad di jalan Allah, menuntut ilmu agama dan juga sedekah. Tiga amalan yang besar pahalanya ketika salah niatnya justru dilemparkan ke dalam neraka. Jadi lagi ya, ini muhasabah diri kita, bukan berdasarkan orang. Ya, ini muhasabah buat diri kita, bukan berdasarkan orang lain. Ya, kita muhasabah setiap kita yang melakukan ini ikhlas dan diterima. Ya, saya melihat bahwa bahaya dari melakukan ria itu, kata para ulama, ria itu bisa menjadi sebab seseorang wafat dalam keadaan sujud. Ini yang lain. Hari ini Allah belum bongkar amalan tadi, tapi kapan Allah bongkar nanti menjelang wafatnya seorang. Dalam hadis al-Qur'an dikatakan, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa Allah fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli jannah. Kata Rasulullah, ada seseorang yang dia amalannya amalan berkata surga, sampai jarak antara dia dengan surga itu satu hasta. Tapi ternyata di akhir kehidupannya Allah menciptakan dia dengan amalan berkata neraka dan dia akan dilepaskan ke dalam neraka. Kemudian pada penjelasannya Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, kenapa ada orang yang beramal begitu panjang dengan amalan penduduk surga, kok di akhirnya malah tergelincir amalan penduduk neraka? Kata Ibnu Rajab, dia gak ikhlas dengan amalannya. Allah gelincirkan di akhir kehidupannya. Makanya jadi sebab sungguh baik kita seseorang kalau amalannya dibangunnya untuk ria, sum'ah, Allah bongkar itu di akhir kehidupan. Dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang ikut jihad di jalan Allah. Sahabat penasaran, dia ikuti laki-laki tersebut sampai akhirnya laki-laki ini terkena sakit pedang dan dia jatuh dan tak sabar. Akhirnya dia tusukkan pedang tersebut ke dalam hatinya. Sahabat itu datang kepada Rasulullah, saudara ya Rasulullah, saudara saya. Lalu Rasulullah bersabda, Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal seorang hamba itu tergantung pada bentuknya. Kita mau tahu bagaimana amalan kita selama kita hidup, bagaimana kita melakukan amalan kita. Allah tahu amalan kita setiap hamba di akhir kehidupannya apabila melakukan kegiatan. Allah Ta'ala berasal untuk materi dan
disebutkan baru sampai dari kita lanjut dari 4 dan 5 pertemuan. Allah Ta'ala wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kalau ada pertanyaan. Untuk makmum masuk pada sholat jahar, misal subuh, jika tertinggal 1 rakaat atau mungkin 2 rakaat, untuk melengkapinya apakah dia menjaharkan surat Al-Fatihah dan surat lainnya? Khawatir dari karena jemaah lain sudah selesai, tapi ya untuk bacaannya harus apa panjang, apa cukup saya mendengar sendiri atau Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Ada orang masuk dari sholat, kemudian setelah imam salam dia bangun mendiam untuk melengkapi rakaat yang kurang. Apakah rakaat yang kurang dibaca secara jam, secara 2 rakaat, atau dibacanya sir? Yang pertama adalah orang yang masuk hakikatnya dia posisinya makmum. Maka ketika dia melengkapi sholat atau rakaatnya yang kurang, tidak perlu dia tanya, karena dia hakikatnya makmum. Makanya dari benarkan sebetulnya orang yang dari masuk dijadikan imam. Ya, banyaknya begitu, ditepok jadi imam. Padahal orang yang baru datang itu cuma untuk sholat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, memang sholat maghrib itu dianjurkannya dengan jarak. Tapi itu bagi mereka yang memang sholatnya berjamaah dan itu bagi imam. Memang ada pendapat, walaupun orang itu sholat sendirian, dia tetap menjalankan istiqamah. Tapi itu tidak berlaku untuk makmum yang masih muda. Kalau orang itu imam dan dia sholat sendirian kan makmum berbeda. Misalnya dia sakit di rumah atau dia di rumah sakit yang memang uzur tidak bisa berjamaah, maka tetap dia dianjurkan menjalankan sholat-sholat yang memang dianjurkan untuk menjalankan sunnahnya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mana dulu ya. Betul. Berkaitan dengan seseorang tidak akan masuk surga karena sebab amalnya, tapi karena sebab rahmat Allah. Kita mengajikan tadi bahwa seseorang bisa masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah. Namun yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti seorang hamba tidak beramal, tapi justru seseorang itu yang sebab dia bisa mendapat rahmat Allah ya dengan beramal.
Makanya dalam bertentangan dengan ayat Al-Quran yang banyak sekali menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka cara orang itu dapat rahmat Allah yang dia beramal soleh. Betul, amal solehnya itu bukan satu-satunya sebab, tapi itu bisa menjadi salah satu sebab dia dapat rahmat Allah dan dia masuk ke dalam surga Allah. Itu begitu cara memahaminya. Kalau yang beramal saja belum tentu dapat rahmat Allah, apalagi yang beramal. Itu jangan malah dibanding logikanya. Saya memang nggak perlu amal, rahmat Allah. Ya, gimana mau dapat rahmat Allah kalau dia nggak beramal? Ya, kalau orang yang beramal soleh saja dia tidak dapat rahmat Allah kalau tadi tercampur ria dalam ibadahnya, tercampur sum'ah. Bagaimana dengan orang yang tidak beramal? Maka tak mungkin dia bisa dapat rahmat dari Allah. Sahabat bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang tidak berbuat. Di antaranya ada 4. Yang pertama al-hayyin, al-layyin, al-qarib. Yang anak tanyakan apa yang dimaksud keempat tersebut. Hayyin, layyin, qarib, dan sahrin. Hayyin, layyin, dan qarib, dan sahrin. Sahrin. Hadisnya penjelasan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ala ukhbirukum biman tahrimu alaihi nar, qalu bala ya Rasulullah, qala al-hayyin, al-layyin, qarib, dan sahrin. ala ukhbirukum Biman tahrimu ala ukhbirukum biman tahrimu alaihi nar atau biman tahrimu kontahrimu ada kulli qaribin hayyin lain ini qaribin tahrim itu yang dimaksud hayyin lain ini qaribin tahrim. Ya, hayyin itu sebetulnya orang yang dia memiliki ketenangan dalam batinnya. Maksudnya di sini tidak pangar atau diartikan juga orang yang menahan marah, ya, menahan marah. Karena memang ada itu sebutkan itu yang khusus yang akan dimasuki oleh orang-orang yang belum mampu menahan marahnya. Tapi marah dalam dunia ya. Kalau marah begitu ada syariat Allah yang sudah dikerjakan, kita wajib marah. Tapi yang dimaksud marah gara-gara dunia, ya tahan itu, maka dia termasuk orang yang haji. Lain itu artinya yang
santun. Ya, Allah mungkin yang dimaksud di sini adalah lain dalam hal hatinya itu lembut, mudah menolong, mudah membantu. Ya, kemudian qaribin, ya, qaribin ini kan artinya dekat, ya. Mungkin yang dimaksud ya di sini adalah orang yang qarib senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, sahlim, ya, orang yang memudahkan urusan orang. Ya, tapi coba cek nanti tentang takhrij hadis ini sahih atau tidak. Ya, karena tetap harus dicek tentang kesahihan derajat hadis ini. Ya, jadi tadi hayyin, layyin, qarib dan juga sahih. Artinya yaitu diantaranya tadi hayyin yang dia tidak mudah emosi, menahan marah, yang kedua dia lembut, ya, santun di dalam muamalah, yang ketiga tadi qaribun, ya, orang yang selalu mendekatkan diri, dan yang terakhir dia orang yang mudah atau suka memudahkan urusan orang. Tapi Allah karena nanti coba cari dulu tentang derajat hadis. Apakah boleh kita sholat di kuburan setelah jenazah jauh ini apakah boleh begitu ya? Sholat di kuburan tersebut, karena saya melihat di YouTube ada yang membolehkan, karena berdasarkan hadis yang dari Rasulullah menanyakan ke orang membersih apakah hadis ini hadis waktu itu apakah sekarang juga? Dan yang kedua itu kalau ada sumbangan sikap kita ini gimana? Apa kita itu mengasih dengan niat yang lain atau lewat saja? Kalau ngasih misalnya niatnya bukan Islam, apa kita dapat pahala dengan kita ngasih itu? Dapat pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sholat jenazah di kuburan ini sebetulnya ulama sepakat boleh, karena sholat jenazah itu tidak ada sujud berdasarkan hadis yang tadi Rasulullah SAW pulang dari Madinah menanyakan tentang seorang perempuan yang suka bersih masjid. Kata para sahabat, karena dia Rasulullah sudah meninggal dia. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Bila ada kebenaran. Pada begitu, tunjukkan aku sekarang di mana. Kalau Rasulullah, ya, dan ini bukan kekhususan Rasulullah, karena para ulama fikih sepakat, termasuk para ulama mazhab Syafi'i, sampai salah seorang ulama mazhab Syafi'i mengatakan Zakaria al-Ansari, ya, beliau sampai mengatakan itu hukumnya tetap sunnah dianjurkan bagi orang yang meninggalkan sholat jenazah. Ya,
Jadi ini bukan pendapatnya Wahabi. Ulama-ulama mazhab Syafi'iyah itu memang mensunahkan itu. Ya, ketika dia memang belum menjalankan jenazah itu, maka dia disunahkan untuk sholat jenazah di kuburan tersebut. Ya, tapi tetap doanya menghadap ke arah kiblat, bukan ke arah kuburan. Ya, sebenarnya begitu kan? Kalau kita mengantarkan jenazah sampai kuburan, berarti kan kita doa masing-masing. Tapi doanya menghadap ke mana? Ke kiblat, bukan ke kuburan. Maka sholatnya juga menghadap ke mana? Ke arah mana? Hah? Ke arah kuburan atau kiblat? Kiblat. Ya, itu yang dimaksud disyariatkan sholat jenazah. Yang kedua, kalau ada orang minta sumbang dari itu, lewatin aja, karena sudah pasti itu untuk acara yang beda kalau orang minta ke masjid, yang masjid itu mungkin campur-campur, ya boleh yang mungkin karena bisa jadi dia untuk kegiatan yang lain, nggak harus dengan kegiatan. Tapi kalau itu kan sudah jelas, tuliskan. Untuk kegiatan itu maka lebih baik dimuatkan. Karena itu tidak pernah dilakukan para sahabat. Selalu mengingatkan prinsip kita dalam beramal mengikuti amalannya para sahabat. Lakukan khairan lasabakum. Kalau sahabat melakukan itu kita lakukan. Kalau sahabat tidak melakukan itu maka tidak perlu kita. Allah Ta'ala. Allah dia sudah terlanjur muncul kemudian diingatkan, akhirnya dia sadar dan dia taubat tadi dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah itu ibadahnya tetap selama betul-betul setelah itu ya sudah hilang riaknya, tidak ada lagi. Ya, jadi yang dimaksud itu kalau riaknya tetap, itu yang menghapuskan amalnya. Tapi setelah dia dinasehati, dia sadar dan dia taubat mohon ampun kepada Allah, maka insya Allah itu tetap amalnya tetap. Allah Ta'ala akan bisa. Oh, ada lagi. Selamat. Waalaikumsalam. Jadi itu menjadi jazakallah khairan. Jadi
ria itu bukan menurut orang, tapi menurut siapa? Ya menurut Allah. Allah sudah menganggap itu sebagai ria, termasuk berdasarkan dalil yang Rasulullah kasih tahu. Jadi memang itu urusan hati masing-masing. Tapi yang lebih tahu itu ria atau tidak, ya Allah. Makanya sampaikan tadi, kita harus waspadai diri kita, bukan jasman orang, karena kita tidak tahu hati orang, ya. Tapi untuk supaya kita berhati-hati dengan niat tadi, lebih baik amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan. Dan insya Allah itu nggak menghambat kita beramal soleh, hanya cuma metodenya saja diubah. Ya, antum biasa sedekah, bukan berarti gara-gara takut ria antum nggak jadi sedekah, itu malah justru ria. Kata Imam Nawawi, taraful amal itu ria. Ada orang dia malah ninggalin amal, itu malah dia ria. Pas dia nggak mau sedekah, takut ria, itu malah ria. Tapi orang yang dia berusaha menghindari ria, metodenya dia sedekahnya mungkin betul-betul dia usaha kelihatan orang sembunyi-sembunyi, itu tetap tidak menghambat amal soleh. Yang biasanya kalau kita sedekah pengen disebutnya namanya, yang biasanya pengen disebut dalam urusan hamba Allah. Metodenya yang kita baca Al-Quran, tetap kita baca Quran, tapi tidak perlu mengeraskan suara yang terlalu keras, karena nanti khawatir muncul. Itu insya Allah menghambat amal-amal. Jadi ya itu memang menurut syariat pandangan Allah yang tahu. Makanya tadi di akhir hayat Allah bongkar amalan bagi seseorang yang dia lakukan karena riya. Ya, jadi metodenya yang kita ubah tidak menghambat kita untuk tetap beramal soleh. Allah Ta'ala ya, silakan. Assalamualaikum. Dosa apa? Riba. Dosa riba itu maksudnya dosa-dosa besar. Dosa besar. Karena ada hadis yang Rasulullah bersabda dari sahabat Jabir, hadis ini riwayat Muslim, kata Jabir, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa kasibahu wa syahid. Ada 4 orang yang dilaknat oleh Rasulullah. Setiap dosa yang ada ancaman laknat, maka itu adalah dosa besar. Kata Jabir, Rasulullah melaknat 4 orang ini. Yang pertama, yang memakan riba. Yang kedua, wa mukilah, nasabah yang nolong orang ini makan riba. Yang ketiga, wa katibah, orang yang mencatat transaksi riba. Yang keempat, wa syahid, dari 2 orang saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Jabir, kullu sawa, mereka sama dilaknat oleh Rasulullah. Jadi maksudnya adalah dosa-dosa besar. Tapi selama dosa besar itu ya, kita masih bisa bertaubat kepadanya, taubat. Ya, kita punya masa lalu yang kelam, pernah makan riba, pernah transaksi riba, taubat sudah. Karena kita yakin Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sebelum kita diwafatkan, insya Allah taubat kita bisa diterima oleh Allah. Allah Ta'ala kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kuat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa.
المجلس وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.